Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini, kita akan merenungkan bersama dari teks Injil Lukas pasal 4 ayat 16-22a. Teks Injil Lukas yang kita renungkan ini merupakan bagian dari perikop yang lebih panjang, yaitu Lukas pasal 6 ayat 14-30. Dalam buku tafsir dari Lembaga Biblika Indonesia, penjelasan atas perikop ini diberi judul Pujian dan Penolakan. Atas dasar ini, kita bisa membayangkan yang sebenarnya terjadi dalam kisah ketika Yesus kembali ke daerah asalnya Nazaret, usai selama 40 hari dan malam berpuasa dan mengalami pencobaan di padang gurun. Untuk memudahkan kita memahami konteksnya, kita bisa menghubungkan dengan pengalaman nyata sehari-hari di lingkungan masyarakat, di mana selalu ada saja orang-orang yang memilih bersikap iri hati terhadap sesamanya yang bisa jadi lebih unggul dalam hal penghayatan hidup rohani, atau juga karena situasi kehidupannya, entah karena sukses ekonominya, karena dermawan, dan entah karena perilaku cara hidupnya yang terpuji. Kira-kira begitulah masyarakat Nazaret setiap kali mendengar dan melihat berbagai pekerjaan dari perkataan Yesus yang penuh kuasa. Mulanya, Yesus sangat dikagumi dan disanjung oleh orang-orang Nazaret, tetapi karena Yesus tidak menuruti kemauan mereka untuk hanya melakukan semua hal yang penuh kuasa itu di daerahnya saja, lalu mereka berbalik iri hati dan benci, bahkan hingga berencana untuk membunuh Yesus. Dalam kisah di teks kita kali ini, ditunjukkan Yesus sebagai seorang Yahudi yang saleh sedang menjalankan ibadah di sinagoga bersama orang banyak. Di kesempatan itu, Yesus mendapat kesempatan untuk membacakan teks dari kitab suci, yang dalam tradisi peribadatan di hari Sabat di sinagoga ada dua bacaan, yaitu dari teks Taurat dan kitab Nabi-Nabi. Yesus memilih teks dari kitab Nabi-Nabi, persisnya kutipan kitab Yesaya, pasal 61 ayat 1-2, yang berisi tentang janji pemulihan bagi Israel sebagai bangsa terpilih, baik pemulihan secara fisik maupun rohani. Kalau kita memperhatikan dengan membandingkan pada teks dalam Injil Markus, penempatan kisah Yesus membaca teks Yesaya ini dalam Injil Lukas rupanya berbeda tempat. Tidak seperti dalam Injil lain, Lukas menempatkan kisah ini justru mendahului karya Yesus yang pertama di muka umum di Galilea. Sekali lagi, ini sangat menarik. Sebab dengan cara begitu, penginjil Lukas mau menegaskan kemesiasan Yesus sebagai pembenaran atas nubuat mesianik Yesaya dalam diri Yesus yang adalah Mesias sejati dari Allah. Ini lebih lanjut dijelaskan Lukas dalam seluruh teks Injilnya melalui perbuatan dan perkataan Yesus. Intinya, Yesus Kristus menghadirkan secara sempurna Allah di tengah-tengah umatnya. Ironisnya, pewartaan tentang Yesus Mesias ini segera mendapat tanggapan justru bukan dari antara orang Yahudi yang taat dalam beribadah, melainkan dari antara orang asing, orang-orang miskin, mereka yang tidak memiliki jaminan hidup, terbelenggu karena diperlakukan tidak adil, kelemahan fisik, yang hancur hati dan batinnya karena penderitaan, dan mereka yang dianggap kaum pendosa. Dengan demikian, pewartaan tentang Yesus Sang Mesias menjadi tanda istimewa dan sangat jelas mengenai Allah yang adalah kasih. Yesus Kristus itu tanda sempurna yang menghadirkan Allah bagi manusia. Yesus adalah yang terurapi atau Kristus. Dia Mesias yang akan memimpin semua orang masuk ke dalam zaman baru, di mana kemerdekaan hidup dan melakukan kehendak Allah menjadi cara hidup baru semua orang.
Pertanyaan bagi kita: beranikah kita mengambil sikap hidup sebagaimana orang kecil dan tersingkir tadi, supaya bisa mengalami Allah yang Maha Kasih itu secara sempurna dalam diri Yesus Kristus? Ataukah kita hanya merasa butuh keselamatan saja, tetapi tidak kepada Yesus? Cara dan sikap hidup kita membuktikan pilihan mana yang kita inginkan.